told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Halo sahabat YouTube semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Salah satu kota paling ikonik di dunia, New York menunggu Anda. New York, yang tidak hanya diakui sebagai salah satu kota paling penting di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia. Kota ini seringkali menduduki peringkat tinggi dalam daftar kota terkemuka dan menjadi pusat perhatian dalam industri hiburan, dengan banyak serial TV dan film beranggaran tinggi yang difilmkan di sini. Pusat perekonomian negara ini berada di sini, dan juga menjadi pusat sektor keuangan dan bisnis AS. Bagi para penggemar video game, penting untuk diketahui bahwa kota ini sering menjadi tuan rumah pameran video game. Jika Anda beruntung berkunjung pada waktu yang tepat, Anda bisa menikmati pertunjukan cahaya yang spektakuler. Meskipun luas wilayahnya hanya 783 km persegi, kota ini memiliki populasi sekitar 9 juta jiwa di wilayah perkotaan, dengan total sekitar 20 juta orang tinggal di wilayah metropolitan. Kota New York merupakan salah satu destinasi utama bagi para imigran di Amerika Serikat. Individu yang menghadapi kesulitan ekonomi di negara asal sering mencari kesempatan kerja di New York, di mana bahkan pekerjaan dengan keterampilan dasar dapat memberikan upah sekitar $15 per jam. New York City juga merupakan pusat keuangan dunia, dengan Wall Street sebagai pusat keuangan terkenal di dunia. Kota ini juga memiliki berbagai observatorium yang menawarkan pemandangan spektakuler dari skyline kota. Dengan sejarah yang kaya, kehidupan perkotaan yang sibuk, dan pemandangan yang menakjubkan, New York City tetap menjadi salah satu kota terbesar dan paling menarik di dunia. Ditemukan oleh Perancis pada awal tahun 1500-an, New York awalnya merupakan koloni perdagangan yang dikuasai oleh Belanda, yang membeli Pulau Manhattan dari penduduk asli Amerika. Orang Belanda menamai tempat ini New Amsterdam. Pada tahun 1664, kota ini jatuh ke tangan Inggris dan diberikan kepada Duke of York, yang kemudian mengubah namanya menjadi New York. Pada tahun 1785, kota ini menjadi ibu kota Amerika Serikat selama 2 tahun sebelum hak kepemilikannya dialihkan ke Washington, D.C. Meskipun demikian, New York tetap mempertahankan signifikansinya dan terus berkembang. Letak geografisnya di Amerika Serikat menjadikannya pusat bisnis dan perdagangan yang sangat penting. Kota New York terletak di jalur timur laut Amerika Serikat. Berada di posisi strategis yang berhadapan dengan Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan, New York merupakan pusat perdagangan maritim yang sangat penting. Kota ini terletak di seberang Samudra Atlantik Utara dari Eropa. Dengan luas wilayah sekitar 10 juta kilometer persegi, New York adalah kota super multifungsi yang luas di Amerika Serikat. Kota ini sangat ramai dengan pengunjung, sehingga memiliki 4 bandara dan sistem kereta bawah tanah yang luas. Menyusuri peta kota New York mungkin terasa sedikit rumit karena kompleksitasnya. Kota besar ini dapat sedikit membingungkan bagi pengunjung yang pertama kali datang. Oleh karena itu, kota ini dibagi menjadi 5 wilayah utama untuk memudahkan navigasi dan pemahaman bagi pengunjung. Yang paling populer dan terkenal adalah Manhattan dan Brooklyn, diikuti oleh Queens, Bronx, dan Staten Island. Sebagai contoh, Manhattan merupakan pusat kota dan pada dasarnya adalah sebuah pulau. Daerah ini dianggap sebagai wilayah utama kota dan Anda dapat melakukan perjalanan ke Manhattan dari daerah sekitarnya dengan kereta atau bus. Manhattan memiliki sistem jalan yang terkenal dengan desain grid, mirip seperti jaringan kotak-kotak besar. Di sini, Avenue bergerak dari utara ke selatan, sedangkan jalan-jalan bergerak dari timur ke barat. Avenue adalah jalan-jalan besar yang cocok untuk lalu lintas besar, sementara jalan-jalan timur-barat lebih kecil dan digunakan untuk akses lokal. Imajinasikan seperti papan catur raksasa di mana garis-garis membentuk kotak-kotak, membantu membuat navigasi di Manhattan lebih mudah. Dengan pola ini, penduduk dan pengunjung dapat dengan cepat mengenali arah dan lokasi tanpa kesulitan. Jalanan yang lebar seperti Avenue memfasilitasi arus lalu lintas besar, sedangkan jalan-jalan kecil memungkinkan akses ke tempat-tempat lokal. Desain ini membantu mempermudah transportasi dan navigasi, bahkan di tengah kepadatan dan kegiatan kota yang tinggi. Jadi, setiap kali Anda melintasi persimpangan baru, Anda mungkin menemukan kejutan dan hal menarik baru yang membuat Anda lebih memahami keunikan kota ini.
Di Manhattan sendiri, terdapat sistem kereta bawah tanah yang beroperasi dengan baik. Untuk menggunakan kereta bawah tanah New York, Anda perlu memiliki kartu metro. Kartu metro ini juga dapat digunakan di bus. Sistem kereta bawah tanah kota New York memiliki total 472 stasiun kereta dan merupakan sistem angkutan cepat terbesar di dunia. Selain itu, Anda dapat menggunakan layanan metro ini 24 jam sehari. Kemampuan untuk menggunakan metro sepanjang hari ini merupakan fitur yang jarang ditemukan di banyak tempat di dunia saat ini. Di Manhattan, terdapat terminal pusat yang besar dan ketika Anda berada di dalamnya, suasana yang tercipta sungguh indah seperti kota metropolitan. Terminal ini memiliki desain yang modern dengan dominasi warna kuning dan coklat. Terminal ini selalu ramai dengan orang, dan saat Anda menavigasinya, Anda mungkin merasa seperti berada di ruang yang istimewa. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Brooklyn dan Queens terletak di sebelah timur Manhattan. Brooklyn, khususnya, adalah wilayah terpadat di kota New York, dengan sekitar 3 juta penduduk. Jika Anda melihat area di mana Brooklyn dan Queens berada, Anda akan melihat bahwa keduanya sebenarnya adalah bagian dari sebuah pulau. Ya, Brooklyn terletak di Pulau Panjang, dan pulau ini terhubung ke kota New York melalui jembatan dan jalur kereta api. Jembatan Brooklyn adalah salah satu bangunan ikonik paling terkenal di kawasan ini. Banyak dari Anda mungkin belum mengetahui bahwa kota New York sebenarnya terdiri dari pulau-pulau yang terhubung satu sama lain. Beberapa landmark paling terkenal di Amerika Serikat, Empire State Building dan Patung Liberty, juga terletak di kota New York. Anda mungkin pernah melihat Patung Liberty di banyak acara TV dan film. Kedua landmark ini berada tepat di jantung kota. Empire State Building, khususnya, terletak di Manhattan dan konon gedung pencakar langit raksasa ini dibangun dan selesai hanya dalam 1 tahun. Empire State Building berdiri setinggi 381 meter dan memiliki 102 lantai. Kota ini memegang gelar gedung tertinggi di dunia dari tahun 1931 hingga 1970. Kota New York mungkin terlihat seperti kota yang dilapisi beton dari luar, dengan sedikit tanaman hijau. Namun, kota ini tidak hanya menonjol karena industri dan produksinya tetapi juga karena tamannya yang indah. Bukan hanya orang biasa yang mengunjungi taman-taman ini. Bahkan para pemimpin politik dari luar negeri mampir ketika mereka mengunjungi New York. Taman yang paling terkenal, dikunjungi rata-rata 45 juta orang setiap tahunnya, adalah Central Park. Central Park adalah taman kota paling terkenal di dunia yang merupakan tempat yang ideal untuk menemukan kedamaian dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Jika dilihat dari atas Central Park, Anda akan melihat bentuknya yang persegi panjang dan sempit. Central Park berfungsi sebagai salah satu ruang sosial terpenting di kota New York, tempat penduduk lokal dan pengunjung datang untuk bersantai dan menghabiskan waktu saat-saat berarti di Central Park, menikmati kebersamaan dan keindahan lingkungan. Taman ini sepenuhnya dibuat oleh manusia dan dilengkapi dengan kolam buatan, 2 gelanggang es, bahkan kebun binatang. Kebun binatang ini sama dengan yang diceritakan dalam film Madagaskar, di mana hewan-hewan kabur. Central Park terletak di jantung kota New York, selain menjadi tempat populer untuk syuting film. Taman ini menawarkan berbagai fasilitas seperti musisi jalanan, lapangan olahraga, kereta kuda, dan tempat-tempat bersejarah yang unik. Central Park memiliki segalanya untuk dinikmati oleh pengunjung dari berbagai latar belakang. Yang tidak Anda duga akan Anda temukan di sini seperti obelisk yang juga dikenal sebagai jarum Cleopatra yang dibawa dari Mesir dan usianya kira-kira 3.500 tahun. Selain itu, kota ini tidak hanya menawarkan taman tetapi juga pemandangan sungai yang menakjubkan. Seperti banyak kota besar di dunia, kota New York memiliki sungai besar yang mengalir melaluinya. Sungai ini adalah Sungai Hudson, yang mengalir dari utara kota Albany, melewati kota New York, dan akhirnya bermuara di laut. Jika Anda mengunjungi New York pada musim panas, Anda tidak perlu khawatir tidak menemukan pantai. Kota New York juga menawarkan suasana pantai. Mereka yang tinggal di sana dan tidak bisa berlibur ke luar negeri berduyun-duyun ke pantai ini. Misalnya, pantai selatan Long Island menawarkan pengalaman pantai yang luas. Anda juga dapat menuju ke Coney Island di selatan Brooklyn untuk menikmati matahari, laut, dan pasir langsung di New York City.
such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Times Square adalah tujuan wisata utama di tengah kota Manhattan yang dikenal dengan banyak papan reklame yang ikonik. Nama Times Square berasal dari tahun 1904 ketika New York Times memindahkan kantor pusatnya ke gedung Times yang baru didirikan, yang sekarang dikenal sebagai One Times Square. Iklan di Times Square saat ini beroperasi dengan biaya mulai dari $5.000 hingga $50.000 per hari. Tempat ini selalu ramai baik siang maupun malam, namun pengalaman yang paling mengesankan biasanya terjadi di malam hari. Tempat ini wajib dikunjungi bagi siapapun yang bepergian ke kota New York, seringkali menjadi salah satu tempat pertama yang dikunjungi wisatawan ketika mereka tiba. Times Square tidak hanya dikenal dengan banyaknya pusat perbelanjaan tetapi juga sebagai pusat festival dan acara di kota. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh penjuru. Alun-alun ini terkenal dengan papan reklame ikoniknya, dan Anda dapat melihat iklan dari merek yang tak terhitung jumlahnya terpampang di papan reklame tersebut. Alun-alun ini ramai siang dan malam, dan sekadar mengamati orang-orang di sana sudah cukup menarik. Setiap orang tampaknya memiliki agendanya masing-masing dan menikmati waktu mereka di alun-alun. Orang-orang pada umumnya berpenampilan rapi dan bergaya, memberi Anda kesan bahwa Anda berada di kota elit. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't. Kota New York memang merupakan rumah bagi sejumlah besar miliarder, dengan 102 di antaranya, menjadikannya kota dengan miliarder terbanyak di dunia. Para miliarder ini memiliki total kekayaan sekitar $650 miliar, dengan penduduk terkaya adalah Michael Bloomberg dengan kekayaan $94,5 miliar. Meskipun kota New York tidak diragukan lagi merupakan tempat yang indah, biaya hidup di sana, seperti di banyak kota populer di seluruh dunia, sangatlah tinggi. Anda dapat memahami hal ini dengan melihat daftar real estate di situs web kota New York. Seperti yang Anda lihat, harga sewa apartemen 2 kamar tidur di Manhattan mulai dari sekitar $3.000 dan bisa mencapai $40.000 atau lebih. Harga rata-ratanya sekitar $4.000 per bulan. Untuk membeli apartemen termurah di kota, Anda harus siap merogoh kocek minimal $3 juta. Jadi untuk bisa hidup di jantung kota ini, Anda perlu menyewa tempat bersama teman-teman Anda atau penghasilan bulanan Anda harus melebihi $5.000. Karena kisaran harga tersebut cukup tipikal untuk kota terpopuler di salah satu negara top dunia. Mengingat tingginya permintaan untuk tinggal di sini, wajar jika harga sewa berada di kisaran tersebut. Namun, jika Anda ingin tinggal di Amerika Serikat tetapi anggaran Anda tidak sesuai dengan New York, Anda dapat mempertimbangkan kota-kota terdekat lainnya. Misalnya, kota Boston dan Philadelphia, yang merupakan rumah bagi beberapa tim NBA yang hebat, dapat menawarkan Anda alternatif yang bagus, dan kota tersebut tidak terlalu jauh dari New York dalam hal lokasi. Boston hanya berjarak 4 jam berkendara, sedangkan Philadelphia hanya 2 jam berkendara. Perlu dicatat bahwa banyak orang sering salah mengartikan kota New York dengan negara bagian New York. Kota New York memang merupakan bagian dari negara bagian New York yang berisi banyak kota lainnya. Kota New York hanyalah salah satu wilayah penting di negara bagian ini. Mari kita selidiki beberapa contoh kehidupan nyata setelah kita memperhatikan populasi dan geografi kota New York. Salah satu hal pertama yang akan Anda perhatikan saat menjelajahi kota adalah banyaknya taksi di New York. Kota ini terkenal dengan taksi kuningnya yang ikonik. Biaya pembelian medali taksi di kota ini dikatakan menyaingi harga rumah mewah di tempat lain di Amerika. Misalnya, membeli medali taksi di New York membutuhkan harga yang sangat mahal, kira-kira sekitar $1 juta. Meskipun ada begitu banyak taksi di kota ini, fakta penting adalah bahwa orang jarang membunyikan klakson di New York kecuali benar-benar diperlukan dan mereka berusaha menghindari klakson. Jika Anda melihat wajah orang-orang saat Anda berjalan di sepanjang jalan, Anda akan menjumpai beragam individu dari berbagai negara. Orang-orang ini bukanlah turis, mereka telah bermigrasi ke New York. Faktanya, jumlah mereka telah bertambah secara signifikan sehingga kota ini memiliki lingkungan yang mewakili berbagai negara. Misalnya saja ada kawasan Chinatown dan lingkungan Italia, antara lain. Chinatown dan Little Italy adalah dua kawasan bersejarah yang terletak di Chinatown, Manhattan, New York City. Kedua kawasan ini menawarkan pengalaman budaya yang kaya dan beragam,
merefleksikan sejarah panjang imigrasi dan penyesuaian komunitas di kota tersebut. Chinatown di Manhattan dibentuk dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, saat imigran dari seluruh dunia, termasuk Cina, datang ke New York mencari kesempatan. Chinatown tumbuh dan berkembang menjadi Chinatown terbesar di AS, dengan perkembangan signifikan pada 1880-an ketika daerah itu mulai dipenuhi dengan restoran-restoran Cina, toko obat-obatan tradisional, dan teater bahasa Cina. Kawasan ini juga memiliki bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur khas Cina yang menambah keunikan visual lingkungan ini. Little Italy, di sisi lain, diketahui memiliki populasi keturunan Italia yang kuat dan dikenal dengan restoran, kafe, dan toko-toko keluarganya yang menawarkan cita rasa kuliner Italia autentik. Namun, seiring waktu, ukuran Little Italy semakin menyusut, sebagian besar karena ekspansi Chinatown dan perubahan demografis lainnya. Saat ini, Little Italy lebih banyak dipandang sebagai area wisata dengan beberapa blok panjang di sepanjang Mulberry Street. Chinatown dan Little Italy memiliki hubungan yang unik, di mana kedua kawasan etnik ini berdampingan dan kadang-kadang bahkan berbaur satu sama lain. Hubungan ini menciptakan lingkungan yang menarik di mana pengunjung dapat merasakan pengaruh budaya Cina dan Italia hampir bersamaan. Meski Little Italy telah banyak diabsorpsi oleh Chinatown, masih ada beberapa restoran Italia dan toko yang tersisa, menyajikan pengalaman otentik kepada pengunjung. Ketika mengunjungi kedua kawasan ini, pengunjung diharapkan dapat merasakan keunikan masing-masing kawasan tersebut. Chinatown menawarkan jajanan kaki lima dan toko-toko khas, sementara Little Italy menawarkan kuliner Italia tradisional. Ada wilayah di New York bernama Harlem, yang dikenal sebagai pusat organisasi kriminal dan geng di kota tersebut. Meskipun dianggap sebagai daerah yang lebih berbahaya dan terbelakang 20-30 tahun yang lalu, Harlem terutama mencakup komunitas Afrika Amerika. Harlem telah lama dikenal sebagai pusat kehidupan budaya dan sejarah Afrika Amerika di New York City. 125 TH Street dianggap sebagai jalan utama Harlem yang kaya akan sejarah dan kehidupan malam yang beragam. Di jalan ini, Anda akan menemukan Teater Apollo, sebuah tempat ikonik yang telah menjadi rumah bagi banyak pemain Afrika Amerika terkenal. Banyak bintang besar seperti Stevie Wonder, Billie Holiday, Diana Ross, dan nama-nama besar lainnya memulai karir mereka di Harlem Barat. Selain Teater Apollo, Harlem juga memiliki gereja Katedral Santo John yang ilahi yang megah di Amsterdam Avenue. Gereja ini merupakan salah satu landmark penting di Harlem dan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya di komunitas tersebut. Selain itu, Harlem juga memiliki berbagai perguruan tinggi dan universitas, termasuk Universitas Columbia yang terkenal dan bergengsi di Amerika Serikat. Universitas Columbia merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi terbaik di AS dan memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan penelitian. Dengan warisan budaya yang kaya dan beragam, Harlem tetap menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan dan penduduk setempat yang ingin merasakan kehidupan dan sejarah Afrika Amerika di New York City. Jika Anda ingin menjelajahi New York dari atas air, Anda juga bisa naik feri di kota. Kapal pesiar ini menawarkan peluang ekonomi dan sosial untuk berinteraksi dengan penduduk setempat. Untuk mengamati kota dari dalam, Anda bisa naik ke Empire State Building. Namun bisakah kita menyebut New York sebagai kota yang sempurna? Tentu saja, kota yang sangat terkenal ini pun memiliki kelemahan. Misalnya, diperkirakan ada lebih dari 60.000 tunawisma di kota ini. Saat berkeliaran di New York, Anda mungkin menjumpai banyak tunawisma di taman atau di jalanan. Orang-orang ini mungkin tampak tidak berbahaya, namun dikatakan bahwa mereka dapat menunjukkan perilaku yang tidak menentu atau menjadi agresif selama krisis. Manhattan, khususnya, adalah tempat yang aneh. Ini adalah wilayah tempat para tunawisma dan miliarder hidup berdampingan. Di jalan yang sama, Anda dapat melihat para tunawisma dan orang kaya. Aspek negatif lain dari kota ini adalah banyaknya bau busuk, terutama di beberapa lingkungan. Keluhan sering disampaikan mengenai bau busuk yang menyengat di beberapa wilayah tertentu di New York. Karena padatnya segala sesuatu di kota, tempat pengumpulan sampah bagi penghuni apartemen bisa berada tepat di jalan-jalan utama.
Kantong-kantong sampah yang menumpuk di jalan-jalan utama seringkali sudah mengeluarkan bau tak sedap pada saat truk sampah tiba, sehingga menyebarkan bau tak sedap dan berpotensi menimbulkan penyakit. Jadi, Anda mungkin selalu menemukan tumpukan sampah di New York. Bau tidak sedap yang Anda temui mungkin tidak hanya terbatas pada sampah saja. Stay strong and fake a smile until New York City memang dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur, dengan tingkat energi yang tinggi, lalu lintas yang sibuk, dan kerumunan orang yang selalu bergerak. Kota ini menawarkan berbagai aktivitas yang tak pernah habis, mulai dari mencoba berbagai makanan lezat hingga mengunjungi tempat-tempat menarik dan bertemu dengan orang-orang yang beragam. New York City adalah tempat yang penuh dengan peluang bagi individu yang ambisius, pekerja keras, dan kreatif yang ingin meraih kesuksesan di berbagai bidang seperti keuangan, fashion, dan industri lainnya. Dikatakan bahwa jika seseorang bisa berhasil di New York City, maka dia bisa berhasil di mana saja, karena kota ini menawarkan tantangan yang unik dan peluang yang tak terbatas. Kota ini telah dibentuk oleh gelombang imigran yang berbeda-beda, dan hingga saat ini, New York City tetap menjadi rumah bagi lebih dari 3,2 juta penduduk yang lahir di luar Amerika Serikat. Ini menjadikan New York City memiliki populasi kelahiran asing terbesar dibandingkan dengan kota lain di dunia. Keanekaragaman budaya dan latar belakang penduduknya membuat New York City menjadi salah satu kota paling multikultural dan menarik di dunia, di mana orang dari berbagai negara dan budaya dapat hidup bersama dan saling berinteraksi. I look away, but I've known you too long. It hurts Singkatnya, New York tidak diragukan lagi adalah kota paling layak huni di dunia bagi mereka yang menyukai keramaian dan menikmati hidup dengan budaya yang berbeda. Namun, jika Anda adalah seseorang yang tidak dapat mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh banyaknya penduduk dan tingginya biaya hidup, maka New York jelas bukan kota yang tepat untuk Anda.